saudara-saudara semuanya, saya mengajak buat Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya yang ada di rumah. Mari kita satukan hati kita akan berdoa buat bangsa kita, gereja kita, kota kita, dan buat keluarga kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa buat kasih anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi setiap kami. Kalau kami masih ada hari ini, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami tahu Tuhan, semua hanya karena kasih anugerah yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa saat ini bersatu hati Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat yang ada dimanapun mereka berada. Tuhan, Kau yang memberkati mereka Tuhan. Mereka yang bekerja, mereka yang kuliah, mereka yang sekolah Tuhan. Engkau Allah yang menyertai mereka. Engkau yang menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan dari setiap mara bahaya, tapi biarlah perlindungan kuasa darah-Mu sempurna menjadi bagian dari setiap jemaat yang ada. Kalau mereka ada yang terbeban berat Tuhan, mereka sedang dalam pergumulan, kami bersatu hati, kami berdoa Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang melepaskan damai sejahtera yang daripada-Mu buat mereka Tuhan. Engkau mengangkat setiap beban mereka Tuhan. Engkau memberikan jalan keluar bagi mereka, sehingga mereka tidak bingung harus mencari kemana dan kemana Tuhan, tapi biarlah mereka berlutut di hadapan-Mu Tuhan, dan mereka hanya percaya, mereka hanya mengandalkan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, orang yang mengandalkan Engkau akan mendapat kelegaan, akan mendapat kekuatan yang baru Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba juga berdoa Tuhan, bagi para pengusaha yang ada, biarlah Tuhan di masa COVID ini kami tahu tidak mudah bagi setiap kami pengusaha yang ada Tuhan. Tapi kami mau percaya Tuhan, Engkau Allah yang membukakan tingkap-tingkap langit bagi setiap kami. Engkau Allah yang mendatangkan pelanggan-pelanggan. Engkau Allah yang mendatangkan kolega-kolega bagi setiap kami para pengusaha yang ada Tuhan. Sehingga usaha kami tetap berjalan dengan baik dan COVID ini tidak mempengaruhi Tuhan. Bahkan kami bisa bersaksi, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kreativitas yang baru. Engkau Allah yang memberikan hikmat yang baru bagi setiap kami. Bahkan Engkau Allah yang mengirimkan pelanggan-pelanggan yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa Tuhan buat gembala senior kami, Pak Uem dan juga Ibu Mecen Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna bagi mereka. Kami minta hikmat-Mu menjadi bagian dari mereka Tuhan. Kami tahu tidak mudah untuk menjadi seorang gembala senior Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau yang memberikan hikmat-Mu untuk mereka bisa mengarahkan bagi setiap jemaat yang punya pergumulan Tuhan, sehingga hikmat kekuatan yang daripada-Mu menjadi bagian dari orang tua rohani kami Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Juan dan Ibu Lucy Tuhan. Biarlah gembala kami ini juga Engkau yang mengurapi, Engkau yang menyertai, Engkau Allah yang memberikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, untuk bagaimana mereka bisa membangun jemaat-Mu Tuhan sesuai dengan visi yang telah Engkau berikan bagi gembala kami. Kami terus berdoa buat kesehatan mereka. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan dimanapun mereka berada, malaikat-Mu menjagai mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa buat gembala lokal di tempat ini Tuhan. Kami juga serahkan dalam tangan kuasa kasih-Mu, PKS yang ada juga Tuhan. Family cell leader juga kami serahkan dalam tangan kuasa kasih-Mu. Engkau yang menolong mereka, memberikan hikmat bagi mereka Tuhan, untuk mereka bisa memimpin para domba-domba dalam komsel mereka Tuhan, family cell mereka Tuhan, sehingga mereka bisa memfollow up, mereka bisa mengcover, mereka bisa memberikan support bagi setiap jemaat yang ada Tuhan. Kami terus bawakan dalam tangan kasih-Mu, biarlah kekuatan itu menjadi bagian dari mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintahan kami Tuhan, pemerintahan daerah di Sulawesi Utara, terkhusus di Kota Manado ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap rencana-rencana pembangunan yang ada di Kota Manado ini Tuhan, semuanya berdasarkan akan Engkau Tuhan. Karena hikmat yang daripada-Mu yang Kau berikan bagi setiap para pemimpin kami. Kami mau serahkan wali kota, wakil wali kota, gubernur dan juga wakil gubernur hanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kalau mereka merancangkan pembangunan yang ada Tuhan, biar hikmat yang daripada-Mu menjadi bagian dari mereka Tuhan.
sehingga mereka tidak salah merancangkan bagi kota kami, bagi Provinsi Sulawesi Utara ini juga Tuhan. Kami juga berdoa buat negara kami. Tuhan, Kau memberikan hikmat bagi Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi dan juga wakil, para menteri yang ada, DPR, MPR yang ada. Biar hikmat yang daripadamu juga menjadi bagian dari mereka. Bangsa yang besar ini Tuhan, biarlah Engkau Allah yang mencurahkan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kerinduan kami dari setiap pulau-pulau yang ada di kota ini Tuhan, yang ada di bangsa ini Tuhan. Ada puji-pujian yang menyenangkan hati-Mu. Dan vaksin yang sudah disebarkan juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, Engkau yang turut ambil bagian di dalamnya. Biar vaksin ini tidak menimbulkan dampak negatif Tuhan, tapi vaksin ini dapat bekerja dengan maksimal sehingga penyebaran COVID-19 ini bisa ditekan dengan baik. Kami mau serahkan para tenaga medis yang ada, TNI Polri yang ada, semua jajaran yang terkait Tuhan. Kami mau serahkan dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kami minta hikmat yang daripadamu. Kami minta perlindungan yang daripadamu menjadi bagian dari mereka Tuhan. Karena mereka ada di garda terdepan. Mereka orang yang sangat mudah terpapar oleh COVID-19. Tapi kami minta Tuhan, perlindungan kuasa darah-Mu menjadi bagian dari mereka. Dan hamba juga berdoa buat orang-orang yang saat ini sedang terpapar COVID-19 Tuhan. Baik mereka dalam skala yang tidak parah sampai mereka yang parah. Hamba mau serahkan dalam tangan kuasa kasih-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang menjamah mereka. Engkau memberikan imun yang terbaik bagi mereka Tuhan, sehingga mereka bisa melawan COVID-19 ini Tuhan, dan mereka bisa keluar sebagai pemenang. Biarlah kekuatan, sukacita yang daripadamu, imun yang daripadamu Tuhan, menjadi bagian dari setiap penderita yang ada Tuhan. Dan kami mau serahkan keluarga-keluarga mereka juga dalam tangan kasih-Mu. Biarlah keluarga mereka bisa memberikan support yang terbaik Tuhan, sehingga para pasien yang ada tidak merasa sendirian, tapi mereka mendapat dukungan yang penuh dari keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan semuanya di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Biarlah Tuhan, rencana-Mu yang terjadi atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi, rencana-Mu yang terjadi atas kota kami Tuhan, rencana-Mu yang terjadi atas bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah. Mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Semua siap memuji Tuhan? Yang siap memuji Tuhan bangkit berdiri, yang ada di rumah. Sama-sama kita mau tepuk tangan. Come on. Hey. Singing. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Oke. Singing, come on. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Semua tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagi. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku. Lagi semua Tuhan katakan, tak berubah kasih-Nya. Hey! Setiap hari
Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib lagi, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, Yesus ajaib, Yesus ajaib, yang berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Saudara-saudara yang paling meriah buat Tuhan. Yesus kita ajaib, amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Mari semua ciptaan Tuhan kita mau memuji Tuhan. Sebab Tuhan yang layak kita puji, layak kita sembah. Yes. Pujilah Tuhan, yes, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Semua bersuka cita buat Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, hey, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Semua ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus lagi. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Musik memuji Tuhan. Amin. Semua tetap bertepuk tangan yang ada di rumah. Sebab kasih setia Tuhan tak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hey! Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin.
Mari siapkan hati kita. Di hari ini, biar nama Tuhan yang ditinggikan lewat pujian dan penyembahan kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara semuanya boleh duduk di tempat yang nyaman. Dan menikmati pujian penyembahan di rumah. Karena Tuhan hadir dimanapun kita berada. Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan percaya bahwa janji-janji Tuhan terus digenapi dalam hidup kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Hari ini Tuhan, kami mau deklarasikan bahwa kami percaya akan janji-janji-Mu dalam hidup kami. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau kekuatan kami Tuhan. Come on. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan
Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh. Ya, shalom, jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam hari Minggu ini untuk kita bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sudah diberkati lewat pujian dan penyembahan, hadirat Allah kita rasakan, dan saatnya kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur Tuhan, buat hari yang indah yang Tuhan jadikan buat kami pada hari ini. Kami boleh beribadah, memuji, menyembah, menikmati hadirat Tuhan. Dan saatnya kami rindu Tuhan menikmati kebenaran firman Allah. Urapi kami semua, urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Allah. Kami tolak setiap intervensi kuasa gelap, roh-roh jahat iblis akan mencuri benih firman Allah, kami tolak dalam nama Yesus. Saat ini kami buka hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Oke, jemaat yang diberkati Tuhan, di masa-masa pandemik ini, kesehatan itu sangat penting. Sehingga setiap kali kalau kirim salam, ya, damai sejahtera, tapi ada salam sehat gitu ya. Bahkan tidak sedikit orang yang berlomba-lomba, berolahraga, ya, sepeda, jogging, atau mungkin olahraga yang lain. Saya sangat setuju, karena kita perlu sehat, apalagi di masa-masa pandemik seperti ini, kita perlu punya tubuh yang sehat. Tapi kesehatan secara jasmani memang penting, tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu kesehatan rohani. Apakah rohani kita sehat atau tidak? Ini penting sekali. Sebab rohani yang sehat akan menentukan pertumbuhan rohani Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu akan menjadi orang Kristen yang bertumbuh di dalam Tuhan? Itu ditentukan dengan kerohanian kita yang sehat. Kalau kerohanian kita tidak sehat, sakit apalagi mati, maka kita tidak akan bisa menjadi orang Kristen yang bertumbuh dengan baik. Amin Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah saya adalah rohani yang sehat. Tuhan mau sebelum Yesus datang kedua kali, saudara dan saya memiliki roh, jiwa, dan tubuh yang terpelihara sempurna. Apa artinya terpelihara sempurna? Artinya sehat. Sampai kapan? Sampai Yesus datang kedua kali, kita didapatinya punya rohani yang sehat. Mari sama-sama kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Rohani yang sehat tergantung dari apakah manusia rohnya sehat atau tidak. Rohani kita yang sehat ditentukan manusia roh kita. Bapak Ibu saudaraku, manusia terdiri dari 3 dimensi. Alkitab menulis roh, jiwa, dan tubuh. Nah, ketiganya Tuhan mau terpelihara sempurna sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Apa artinya terpelihara sempurna? Sehat. Menjadi orang Kristen yang rohnya terpelihara sempurna, sehat. Rohani yang sehat menentukan pertumbuhan rohani Bapak Ibu saudaraku. Mari kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, kata roh di sini ditulis dalam huruf kecil, yaitu roh manusia. Roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna, sehat, ya, terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saya ulangi di sini, katakan, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, kita seringkali jujur saja, manusia berfokus kadangkala hanya memelihara dan menjaga kesehatan tubuh saja. Itu penting memang, sangat penting, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Kalau tubuh kita nggak sehat, gampang tertular ya dengan COVID-19. Kita pelihara tubuh ini tetap sehat, olahraga, ya, entah itu jalan, entah bersepeda, entah apa saja olahraga. Kita untuk tubuh kita sehat. Kita juga rindu jiwa kita sehat. Ya, jiwa kita sehat, saudaraku. Dan
yang paling penting di sini adalah kita punya rohani yang sehat. Nah, rohani yang sehat ditentukan apakah manusia roh kita sehat atau tidak. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tadi dikatakan jelas sekali Tuhan mau roh jiwa kita, roh jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna. Sehat sampai pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari Bapak Ibu yang kekasih yang diberkati Tuhan. Manusia kadangkala cenderung hanya mementingkan tubuh atau jiwa. Contoh, kita memberi makan tubuh kita dengan makanan yang enak-enak mungkin. Dan jiwa kita juga diberi makan dengan apalagi saat ini banyak tontonan-tontonan komunikasi yang luar biasa, ada YouTube, ya, ada Facebook, dan itu jiwa kita diberi makan. Sehingga jiwa kita merasa senang, merasakan satu kesegaran. Tetapi yang menjadi masalah, apakah manusia roh kita juga diberi makan? Manusia roh kita apakah sehat? Manusia roh kita apakah terpelihara sempurna? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ingat penting sekali ini. Roh manusia adalah pelitanya Tuhan. Kalau sampai roh manusia itu sakit, apalagi mati, maka berarti pelita di dalam diri kita padam. Itu sebabnya tidak heran orang Kristen yang rohnya sakit atau mati, itu berjalan dalam kegelapan, hidup di dalam kegelapan. Bahkan kita tidak memiliki roh yang antusias, yang menyala-nyala. Kenapa? Karena rohnya sakit atau mungkin mati. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat 27, pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hati. Saya ulangi, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hati. Nah, kalau roh manusia adalah pelitanya Tuhan, tapi rohnya sakit, apalagi mati, berarti pelita juga mati. Makanya tidak heran orang Kristen yang rohnya sakit atau rohnya mati, dia suka berjalan di dalam kegelapan, hidup di dalam kegelapan. Dan tidak heran kalau kita berjalan di dalam kegelapan, tersandung, jatuh, bahkan ujung-ujungnya kebinasaan. Itu sebabnya penting sekali manusia roh kita terpelihara sempurna, sehat, dan tidak mati. Kalau kita manusia roh kita sakit, dibiarkan saja lama-lama manusia roh kita mati. Dan itu ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau roh manusia itu terpelihara sempurna, sehat, maka di dalam Alkitab menulis di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 11, Roma pasal 12 ayat 11, roh kita menyala-nyala di dalam kita melayani Tuhan. Apa sih maksudnya melayani Tuhan? Melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan itu beda. Ya, mari kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-11 berkata begini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu, huruf kecil rohnya, roh manusia kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Orang Kristen yang rohnya menyala-nyala, maka dia akan bisa melayani Tuhan. Kata melayani Tuhan berbeda dengan melayani pekerjaan Tuhan. Ya, pemain musik, singer, song leader, saya sebagai hamba Tuhan yang saat ini berkhotbah, saya sedang melayani pekerjaan Tuhan. Tapi melayani Tuhan beda. Melayani Tuhan adalah waktu saudara menyembah, memuji Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Waktu saudara membaca Alkitab, waktu saudara dan saya punya hubungan yang intim dengan Tuhan, punya mesbah Tuhan, itu saudara dan saya melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tapi bagaimana kita bisa melayani Tuhan kalau roh kita sakit? Kalau roh kita mati? Nah, Bapak Ibu yang penting sekali, kalau roh kita sehat, maka roh kita akan menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Maka doa nggak perlu didorong-dorong. Baca Alkitab nggak perlu didorong-dorong. Beribadah kepada Tuhan itu nggak perlu didorong-dorong. Kenapa? Karena saya mau melayani Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Roh kita menyala-nyala. Orang Kristen yang rohnya menyala-nyala tidak bisa dihalangi oleh apapun, Bapak Ibu. Waktu mau beribadah, waktu mau berdoa, waktu mau baca Alkitab gak bisa dihalangi apapun. Kenapa? Karena rohnya menggebu-gebu. Rohnya menyala-nyala.
Jadi betapa penting roh manusia ini sehat. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, roh manusia yang tidak sehat itu pasti ada dampaknya. Nah, kita akan sama-sama belajar, kalau roh manusia itu tidak sehat, apa yang akan terjadi? Yang pertama, dia akan kehilangan fokus untuk mengasihi Tuhan. Saya ulangi, kalau roh manusia itu tidak sehat, maka tidak lagi fokus, kehilangan fokus untuk mengasihi Tuhan. Sehingga kita yang pertama bisa kehilangan kasih mula-mula. Bapak Ibu, dulu waktu Bapak Ibu pertama kali jatuh cinta sama Tuhan, memiliki kasih yang mula-mula, wah saudara begitu fokus untuk mengasihi Tuhan. Aku mengasihi engkau, lebih dari apapun juga. Wah saudaraku, kenapa? Karena ada kasih yang mula-mula dalam diri kita. Jadi ingat, roh manusia yang tidak sehat, ciri-cirinya yang pertama kehilangan fokus untuk mengasihi Tuhan. Di dalamnya saudara kehilangan kasih yang mula-mula. Saudara, jemaat di Wahyu pasal 2 ayat 4-5, Tuhan menegur jemaat yang ada di Efesus. Mereka jemaat yang luar biasa, mereka tekun, ya. Mereka tidak tahan kalau ada orang jahat. Mereka hidup dengan luar biasa, tetapi Tuhan menegur mereka karena mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Dan pada saat mereka kehilangan kasih mula-mula, di dalam Wahyu pasal 2 ayat 4-5 dijelaskan, Tuhan mengajar mereka, betapa dalamnya engkau telah jatuh, kembalilah kepada kasihmu yang semula, katanya seperti itu. Ternyata orang kalau kehilangan kasih mula-mula, Alkitab berkata betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kita disuruh bertobat Bapak Ibu. Nah itu sebabnya jemaat yang kekasih yang diberkati Tuhan. Ciri yang pertama kalau rohani kita sakit, roh kita sakit adalah saudara kehilangan fokus untuk mengasihi Tuhan. Yang pertama saudara mulai kehilangan kasih mula-mula. Yang kedua saudara mulai kompromi untuk mengasihi dunia. Padahal Alkitab berkata dulu waktu roh kita menyala-nyala, waktu roh kita sehat, maka saudara dan saya tidak akan kompromi. Wah, kita kalau ada tawaran dosa kita berkata dalam nama Yesus saya tidak mau. Wah, begitu militan, begitu luar biasa. Tetapi begitu roh kita sakit, apalagi mati, maka kita mudah untuk kompromi dosa, untuk mengasihi dunia. Padahal Alkitab berkata janganlah kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Janganlah kita mengasihi apa yang ada di dalam dunia. Barang siapa mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi kalau kita mulai kompromi untuk mengasihi dunia, sesungguhnya fokus kita kepada Tuhan untuk mengasihi Tuhan sudah tidak ada dalam diri. Makanya penting sekali. Jadi ciri orang yang tidak sehat secara rohani adalah kehilangan fokus untuk mengasihi Tuhan. Yang pertama di dalamnya ada saudara dan saya mulai kehilangan kasih mula-mula. Yang kedua saudara kita mulai kompromi untuk mengasihi dunia. Yang ketiga kita tidak lagi taat kepada firman Tuhan. Karena Bapak Ibu tanda kita mengasihi Tuhan cuma satu. T-A-A-T yaitu mentaati firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 21 dengan jelas. Barang siapa mengasihi aku, dia menuruti perintah-perintah Tuhan. Artinya taat. Kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya rohaninya sehat, pasti saudara dan saya akan menjadi orang Kristen yang taat. Tetapi sebaliknya begitu rohani kita tidak sehat, apalagi mati, maka saudara dan saya mulai tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan. Ini ciri pertama orang yang rohaninya tidak sehat, yaitu kehilangan fokus untuk mengasihi Tuhan. Di dalamnya kehilangan kasih mula-mula, mulai kompromi untuk mengasihi dunia, dan tidak taat lagi. Lalu yang kedua, kita kehilangan gairah atau yang disebut antusias. Ya, kita kehilangan gairah atau antusias kepada Tuhan. Orang yang rohaninya sehat, antusias kepada Tuhan.
Oh, hari Minggu saya mau persiapan untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, ini penting sekali. Apakah saudara dan saya sampai hari ini masih gairah, masih antusias kepada Tuhan? Orang yang rohaninya sehat, orang yang rohaninya tidak mati, rohaninya hidup, wah, dia antusias kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Dan kalau kita sudah tidak lagi gairah atau tidak lagi antusias pada Tuhan, itu ciri-ciri bahwa saudara dan saya tidak sehat secara rohani. Jadi ya, roh manusia yang tidak sehat, yang pertama kehilangan fokus untuk mengasihi Tuhan, yang kedua kehilangan gairah atau antusias pada Tuhan. Di dalamnya apa? Yang pertama, kerajinan mulai kendor. Dulu luar biasa, lautanku seberangi, gunungku daki. Biar hujan gede, hujan deras, ada sambar petir, ada geledek mungkin, ada halangan. Tapi saudara begitu luar biasa. Kenapa? Karena rohnya menyala-nyala. Roma 12 ayat yang ke-11. Kerajinan kita tidak kendor, tapi roh kita menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Maka saudara, ini penting sekali. Orang yang tidak lagi bergairah sama Tuhan, maka kerajinannya mulai kendor. Yang kedua, menjauhkan diri dari ibadah dan doa. Menjauhkan diri dari ibadah dan doa. Orang kalau rohaninya tidak sehat, suka menjauhkan diri dari ibadah. Alias dengan kata lain, sudah tidak lagi ibadah, sudah tidak lagi berdoa. Gairah untuk beribadah, gairah untuk berdoa tidak ada. Itu orang yang ciri-ciri orang yang tidak sehat. Saudara, kalau kita punya rohani yang sehat, roh yang sehat, itu antusias terus. Punya gairah terus kepada Tuhan. Gairah untuk beribadah, gairah untuk berdoa. Di masa-masa pandemik awal, ibadah mulai tidak lagi bisa onsite, tapi mulai ibadah melalui online. Selama pandemik dari bulan Maret, saya tidak pernah tidak ibadah maksud saya. Selama itu saya tidak pernah tidak beribadah. Selalu saya beribadah dan selalu ibadahnya tepat waktu jam 8 pagi. Karena ibadah online kita jam 8 pagi. Saya tidak pernah menunda sampai sore. Saya tidak pernah menunda nanti siang enggak. Tapi jam 8 pagi saya dan istri dan kedua anak saya sudah siap untuk beribadah. Lewat online. Kadang-kala saya harus kasih bangun anak-anak saya yang kadang-kala tidurnya mungkin sudah terlalu malam, larut malam. Saya kasih bangun, ibadah, jangan lupa. Malamnya sebelum tidur saya ingat, besok ibadah. Jam 8 harus sudah ibadah sama-sama. Saya sering ngomong begitu kepada anak dan istri. Sehingga setiap kali jam 8 sudah beribadah. Kenapa? Karena gairah. Karena rohani kita sehat. Tapi kalau orang yang rohaninya tidak sehat, nanti gampang nanti. Dan akhirnya hari itu tidak beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini penting sekali. Sudahkah saudara sampai saat ini masih punya gairah untuk beribadah, gairah untuk berdoa? Ibrani di pasal yang ke-10, ayat yang ke-25. Di akhir zaman biarlah saudara tidak lagi meninggalkan ibadah yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi saudara semakin giat melakukannya untuk beribadah dan untuk berdoa kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi kerajinan mulai kendor, yang kedua mulai menjauhkan diri dari ibadah dan doa. Yang ketiga, saudara dan saya mulai suam-suam. Orang Manado bilang lau-lau. Suam-suam. Dalam bahasa Alkitab, orang yang mulai suam-suam itu miskin secara rohani. Di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 17, di situ dikatakan ya, jemaat Laodikia adalah jemaat yang suam-suam. Mereka miskin secara rohani di hadapan Tuhan. Mereka tidak panas dan tidak dingin. Kenapa? Karena rohaninya tidak sehat. Nah Bapak Ibu Saudaraku, orang kalau rohaninya tidak sehat, biasanya mulai suam-suam. Enggak panas, enggak dingin. Alkitab berkata di dalam kitab Wahyu, nanti saudara baca pasal 3 ayat 15 sampai 16, orang yang suam-suam akan dimutahkan dari mulut Tuhan.
Artinya saudara akan dibiarkan, saudara tidak lagi berguna. Dimutahkan dari mulut Tuhan. Saya berpikir jangan sampai Bapak Ibu Saudara dimutahkan dari mulut Tuhan. Nah, ini penting sekali. Jadi rohani yang tidak sehat, yang pertama kehilangan fokus untuk mengasihi Tuhan, yang di dalamnya mulai kehilangan kasih mula-mula, mulai kompromi, mengasihi dunia, dan tidak taat firman Tuhan. Yang kedua, orang yang rohaninya tidak sehat adalah kehilangan gairah atau antusias pada Tuhan. Tidak lagi antusias pada Tuhan. Di dalamnya kerajinan mulai kendor. Ya, menjauhkan diri dari ibadah dan doa. Dan menjadi suam-suam atau miskin secara rohani. Itu ciri-ciri orang yang rohnya tidak sehat. Lalu Pak Pendeta, bagaimana caranya supaya roh saya sehat? Ini penting Bapak Ibu, apalagi di akhir zaman, di tengah-tengah masa sukar, di tengah-tengah pandemi seperti ini. Coba cek apakah roh kita sehat atau tidak. Caranya ngecek ya tadi, apakah kita mulai kehilangan fokus mengasihi Tuhan? Apakah kita kehilangan gairah atau antusias kepada Tuhan? Nah, untuk rohani kita sehat, maka saudara harus memberi manusia roh. Memberi makan dan memelihara manusia roh. Saya ulangi, untuk rohani kita sehat, maka saudara harus memberi makan dan memelihara manusia roh kita. Supaya apa? Diberi makan, dipelihara supaya manusia roh kita sehat. Jujur kadangkala manusia lebih fokus memberi makan manusia tubuh dan manusia jiwa. Manusia tubuh ini sampai kadangkala makanan-makanan yang tidak sehat kita makan untuk memenuhi selera kita. Jiwa kita juga diberi makan, ya macam-macam dengan tontonan YouTube sekarang, ya Facebook, ya Instagram. Wah, itu untuk memberi makan jiwa kita. Tapi persoalannya manusia roh kita diberi makan atau tidak? Bahkan untuk manusia roh, untuk rohani kita sehat, maka manusia roh kita harus diberi makan dan dipelihara supaya sehat. Sebab kalau manusia roh kita tidak diberi makan dan tidak dipelihara dengan sehat, maka tidak heran. Rohani kita juga tidak sehat. Dan orang Kristen yang rohaninya tidak sehat, maka mulai kehilangan kasih mula-mula kepada Tuhan, tidak lagi fokus kepada Tuhan, bahkan kehilangan gairah kepada Tuhan. Jadi caranya bagaimana saudaraku untuk saudara bisa memberi makan dan memelihara manusia roh. Yang pertama, mari saudara dan saya harus memberi makan manusia roh ini dengan kebenaran firman Tuhan. Matius pasal 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, yaitu firman Allah. Itu yang harus menjadi makanan rohani buat kita. Saudara kalau tidak makan lemes, letih, lesu, loyo, ya betul nggak kalau kita nggak makan? Satu hari nggak makan, bahkan kalau satu hari makan cuma satu kali saja, kita rasanya tidak bisa berbuat apa-apa, badan kita lemah, makan baru satu kali katanya. Bahkan tidak heran mungkin saudara di tengah jalan bisa jatuh karena gara kita tidak makan dengan baik. Di tengah-tengah masa pandemi, dokter-dokter memberi masukan kepada kami untuk makan baik-baik. Jangan sampai imun tubuh kita turun katanya begitu. Nah, apakah saudara dan saya juga memberi makan manusia roh kita lewat kebenaran firman Tuhan? Mazmur pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 berkata, kesukaan kita adalah harusnya Taurat Tuhan, yaitu firman Tuhan. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, bertumbuh subur, daunnya tidak pernah kering. Ya, menghasilkan buah pada musimnya. Dan apa saja yang kau kerjakan dibuat Allah berhasil. Amin Bapak Ibu. Itu perlu menjadi makanan rohani. Apakah firman Tuhan menjadi kesukaan bagi Bapak Ibu? Untuk manusia roh kita sehat kuat. Tidak ada cara lain. Saudara harus memberi makan makanan rohani, yaitu manusia roh kita.
Jadi Bapak Ibu yang kedua, untuk manusia roh kita terpelihara sempurna, sehat, yaitu saudara berdoa dan beribadah. Berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Karena berdoa adalah hubungan dengan Tuhan, ibadah kita adalah hubungan dengan Tuhan. Jadi waktu Bapak Ibu berdoa dan beribadah, maka Bapak Ibu sedang memelihara kerohanian kita. Makanya tidak heran tadi di dalam poin yang sebelumnya, orang yang kalau rohaninya tidak sehat mulai kehilangan gairah untuk beribadah, gairah untuk berdoa, gairah untuk membaca Alkitab. Itu yang membuat kita menjadi tidak sehat. Makanya sekarang untuk rohani kita sehat, maka yang pertama tadi saudara memberi makan makanan rohani, yaitu lewat firman Allah. Menghidupi firman Tuhan, mentaati firman Tuhan. Yang kedua berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Sebab pada waktu Bapak Ibu berdoa dan beribadah kepada Tuhan, maka Bapak Ibu sedang memelihara kerohanianmu. Sehingga rohanimu tetap sehat, roh kita tetap sehat, kuat. Rohani kita tidak mati. Kalau saudara baca di dalam Mazmur 84 ayat yang kedua. Di situ kerinduan untuk datang ke rumah Tuhan. Merindukan tempat kediamannya Tuhan. Bahkan merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Itu berbicara merindukan ibadah, merindukan doa kepada Tuhan. Punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Nanti saudara baca ayat-ayat berikutnya. Mereka menjadi orang Kristen yang kuat. Berjalan makin hari makin kuat menghadap Allah di Sion. Kenapa? Karena mereka memelihara manusia roh dengan ibadah dan berdoa kepada Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Kalau kita sudah tidak lagi beribadah, kalau kita sudah tidak lagi berdoa, maka rohani kita, roh kita sakit. Kalau dibiarkan roh kita tetap sakit, maka tidak heran. Saudara, lambat atau cepat, roh kita mati. Dan orang Kristen kalau rohnya mati, berarti putus hubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah roh, dia rindu bersekutu dengan roh kita. Nah kalau roh kita mati, maka tidak ada lagi hubungan dengan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, Alkitab mencatat di dalam kebenaran firman Allah. Waktu Adam dan Hawa di Taman Eden. Jangan engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Apabila engkau memakannya, engkau akan mati. Apakah Adam dan Hawa secara jasmani mati? Tidak, mereka masih hidup. Tetapi apa yang mati? Rohnya mati karena dosa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sejak itu manusia putus hubungan dengan Allah. Bahkan Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Ini penting sekali memelihara manusia roh kita tetap sehat dan kuat. Yaitu pertama tadi lewat firman Tuhan sebagai makanan rohani. Kedua, lewat berdoa dan beribadah, punya hubungan intim dengan Tuhan, karena itu akan memelihara. Yesaya 40 ayat 31 menjadi ayat hafalan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Jadi orang Kristen yang punya hubungan intim, dia punya kekuatan di dalam Tuhan. Rohani tetap sehat dan kuat. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana manusia roh kita sehat, maka kita harus memberi makan dan memelihara manusia roh. Yaitu yang ketiga, memiliki pengurapan Roh Kudus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, orang Kristen kalau urapannya sudah tidak ada dalam hidupnya, maka tidak heran. Yang ada adalah roh-roh yang bukan dari Tuhan yang menguasai orang itu. Jika roh Allah undur dari kehidupan kita, maka roh yang lain akan yang menguasai kita. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang selalu penuh dengan Roh Kudus. Ada pengurapan. Di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 18. Hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan urapan Roh Kudus. Sehingga orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus itu rohnya begitu luar biasa. Ada roh yang antusias. Ada roh yang menyala-nyala. Kenapa? Karena api Roh Kudus membakar hatinya. Bapak Ibu, Roma pasal yang ke-8 ayat 7-8 berkata, biarlah saudara dan saya hidup dipimpin oleh roh. Ya, orang yang dipimpin oleh roh, orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah, bagaimana hidup kita dipimpin oleh roh? Kalau saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, inilah bagaimana saudara dan saya menjadi orang Kristen yang rohnya sehat.
Yaitu yang pertama, saudara harus memberi makan dan memelihara manusia roh. Yang pertama, lewat kebenaran firman Tuhan, menjadi makanan rohani. Yang kedua, berdoa dan beribadah, merupakan hubungan intim dengan Tuhan. Yang ketiga, memiliki pengurapan Roh Kudus. Maka saya yakin saudara akan menjadi orang Kristen yang punya roh yang sehat. Dan kalau roh kita sehat, maka rohani kita juga sehat. Rohani kita akan bertumbuh dengan baik karena sehat. Tapi kalau orang Kristen yang rohaninya tidak sehat, sakit-sakitan, apalagi mati rohani, boro-boro mau bertumbuh Bapak Ibu. Boro-boro mau bertumbuh, tidak akan ada pertumbuhan. Maka tidak heran orang Kristen yang rohnya mati, rohnya sakit, itu cenderungnya untuk melakukan perkara-perkara yang tidak berkenan. Dan cenderungnya kita langsung hidup dalam perkara-perkara dosa. Dan ujung-ujungnya kita ngalami kebinasaan. Itu sebabnya dalam pembacaan awal, biarlah roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tidak bercacat celah sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Jemaat yang diberkati Tuhan, coba kita mendiagnosa. Ini bahasa kedokteran, apa mendiagnosa? Memeriksa. Mendiagnosa kerohanian kita. Apakah rohani kita sehat atau tidak sehat? Orang yang rohaninya sehat diawali dengan manusia roh kita sehat. Amin Bapak Ibu. Sebab kalau manusia roh ini tidak sehat, saudara kehilangan fokus untuk mengasihi Tuhan, kehilangan gairah kepada Tuhan. Tapi kalau rohani kita sehat, saudara akan terus bergairah kepada Tuhan. Dan untuk rohani kita sehat, maka saudara harus memberi makan dan memelihara. Bagaimana caranya? Terus hidup kita dipenuhi dengan firman Allah sebagai makanan rohani. Berdoa dan beribadah, punya hubungan intim dengan Tuhan. Yang ketiga, punya pengurapan Roh Kudus. Maka rohani kita akan sehat. Sampai kapan? Sampai Yesus datang kali yang kedua. Mari kita mendiagnosa diri kita. Adakah rohanimu sehat di hadapan Tuhan? Amin. Mari kita berdoa. Saya rindu berdoa bagi Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, yang sedang mengikuti ibadah online ini. Bapa, Engkau menyelidiki setiap jemaat. Hari ini hamba-Mu menyampaikan kebenaran rohani yang sehat. Karena kami banyak melihat mereka menjadi orang Kristen, banyak orang Kristen yang rohaninya tidak sehat. Mereka kehilangan fokus untuk mengasihi Tuhan. Kehilangan gairah atau antusias kepadamu ya Tuhan. Bahkan tidak sedikit mereka kehilangan kasih mula-mula. Karena mereka punya roh yang tidak sehat. Tapi hari ini kami boleh belajar bagaimana kami bisa memiliki rohani yang sehat. Yaitu roh kami diberi makan dan dipelihara. Lewat kebenaran firman Allah, lewat doa dan beribadah, lewat kami mendapatkan pengurapan yang baru setiap hari. Maka roh kami menjadi sehat di hadapan Tuhan. Maka rohani kami juga sehat. Lawat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Biar mereka belajar mendiagnosa diri masing-masing. Apakah rohani kami dalam keadaan sehat? Atau sebaliknya rohani kami sakit-sakitan. Bahkan mungkin rohani kami sudah mati. Tapi hari ini izinkan Tuhan menjamah engkau, menyembuhkan engkau, memulihkan engkau. Bangkit dari kematian secara rohani, bangun dari ketiduran secara rohani. Terima kasih Bapa yang baik, lawat setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya, haleluya. Yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Dan biar firman Tuhan ini menjadi benih yang subur, dia bertumbuh, membuat kita semakin dewasa. Dan ibadah sudah selesai, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, dan percayalah Bapak Ibu Saudara, apapun yang dikerjakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai, dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, dia akan menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara,
hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan, amin.